dan kemudian itu mengganggu kesehatan reproduksinya dan mengakibatkan dia punya masalah-masalah ikutan sesudahnya, misalnya dia tidak bisa lagi melakukan atau mendapatkan pendidikan yang aman, atau dia kemudian tidak bisa bekerja dan sebagainya, maka itu kategorinya masalah yang disebabkan oleh kekerasan seksual, kan kayak gitu. Artinya nggak mesti harus ada bukti fisik, bahkan kalau ternyata masalah itu menyebabkan kondisi gangguan psikis, itu masih tetap kategori kekerasan seksual. Iya. Kalau bicara kasus, memang saya juga ini ya melihat nih bahwa laporan-laporan yang ditunjukin saya agak lupa, tapi kalau kita lihat di sini dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, Provinsi Banten tuh melaporkan memang ada 1.131 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun 2022. Nah, orang itu bisa menyembunyikan perilaku aslinya gitu. Misalnya ketika pacaran mungkin baik-baik aja baik, gitu ya. tapi ketika sudah menikah baru keluar buasnya gitu. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi itu Daeng gitu. Makanya kemudian yang perlu ditanamkan pada perempuan adalah keberanian untuk menolak itu. Keberanian untuk melaporkan, keberanian dan kemandirian dalam mungkin salah satunya segi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Jumpa lagi di Banpos Podcast. Langsung aja yang belum subscribe, jangan sumeng untuk subscribe. Wayahe juga like, komen, dan share video-video yang ada di Banpos Channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, cantik. Beliau ini psikolog dan aktivis perempuan juga yang sudah lama berkecimpung di Banten. Tentunya kita akan mencoba menggali informasi-informasi tentang bagaimana fenomena kekerasan perempuan terhadap perempuan yang saat ini begitu marak di Banten, dan ini menjadi kekhawatiran banyak pihak ya. Selamat sore Bu Tia Rahmania. Selamat sore. Sehat Bu ya? Panggil Teh Tia aja gimana? Teh Tia. Setuju nggak? Siap. Panggilnya berarti Om atau panggil Daeng aja. Daeng aja, siap. Daeng. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah nih Daeng. Ya. Kayaknya kalau nyebut Daeng tuh berarti bukan asli dari Banten, tapi gimana nih? Atau bukan. julukan ini? Saya tuh asli Makassar sebenarnya. Makassar ya, tapi kayaknya cinta Bantennya luar biasa ya? Luar biasa. Sama dong dengan Teh Tia ini. Pasti. Saya asli Palangkaraya. Lahir di Palangkaraya memang, terus kemudian sejak 2009 menetap di Serang. Keluarga juga ada yang di Pandeglang, khususnya di Panimbang begitu. Jadi berarti mengakar juga di Banten ini ya. Akar turun sampai ke bawah. Tapi aktivitas banyak di Serang atau di mana? Alhamdulillah kalau aktivitas mah Serang juga ada, aktivitas di Jakarta juga banyak ya, karena memang saya kan ngajar nih. Jadi domisili home base pengajaran itu tetap di Universitas Paramadina yang kebetulan adanya di Jakarta gitu. Iya. Jadi bolak-balik aja tuh Daeng. Iya, itu kesibukannya selain ngajar juga sebagai psikolog di Banten itu gimana? Kalau di Banten itu Mas emang banyak ya yang menggunakan jasa-jasa psikolog gitu? Kan kalau kita bicara psikolog sebagai profesi psikolog itu profesi yang berkaitan dengan manusia. Nah, segala aspek lini yang ada unsur manusianya itu bisa masuk gitu. Bukan cuma masalah individual, tapi masalah organisasi juga bisa, masalah pendidikan juga bisa gitu. Jadi layanannya itu bukan cuma layanan individual. Kita juga bantu misalnya sekolah yang mau melakukan assessment pada calon siswa. Itu kita lakukan. Terus misalnya siswa yang ingin mengetahui minat bakatnya misalnya. Nah, kita bantu. Perusahaan yang kebetulan kita pengen cari nih orang yang bisa menempati posisi-posisi tertentu. Assessment kita lakukan. Job
fit and property, kita matchingin tuh antara kompetensi yang dia miliki, dia cocok apa enggak sama jabatan ini, itu kita lakukan juga gitu. Berarti nggak kekurangan job lah ya di Banten ini. Alhamdulillah ya, selama ada manusia ada aja gitu. Ya kita nggak usah mengkotak-kotakan ya. Kalau saya sih mikir nggak usah mengkotak-kotakan ketika kita melakukan sumbangsi pada masyarakat gitu. Oh harus yang seperti ini, enggak juga. Kadang-kadang layanan psikologi itu bisa kita lakukan dengan memberikan edukasi gitu ke anak sekolah, kemudian komunitas-komunitas kayak gitu. Itu kan bicara ini ya, kompetensi yang kita bisa berikan gitu. Ya bicara psikolog tadi itu kan berkaitan sama manusia tadi ya. Terus gimana ibu itu ibu lagi ya, Teh Tia ya. Maksa ya manggil Teh Tia. Biar akrab gitu, biar Daeng. akrab, biar santai kita ya. Kayak Daeng nih yang nggak akrab nih, yang nggak, kayaknya agak. Saya ngeri-ngeri kalau ketemu psikolog soalnya. Karena kayaknya mengalami banyak masalah kejiwaan juga. Kebongkar ya, iya, takut kebongkar. Perlu ke Daeng. Kita jaga kode, ada kode etik dalam setiap pekerjaan itu, kita pegang kode etik. Kita nggak mungkin suatu kasus atau masalah klien tuh kita umbar. Itu kode etik lah ya. Kode etik kita pegang itu. Sama lah dengan kode etik jurnalis ya kan. Tapi ya itu tadi, walaupun tidak kekurangan order karena banyak yang membutuhkan kan, baik secara lembaga, kelompok, organisasi. Tapi kalau yang personal banyak nggak? Kalau yang kan layanan yang saya berikan itu bukan cuma layanan yang tatap muka langsung ya. Saya juga memberikan layanan secara online misalnya. Dengan perkembangan COVID-19 lalu, di mana sangat dibatasi tatap muka langsung, pertemuan langsung secara fisik, itu menyebabkan terjadi perkembangan layanan di bidang psikologi juga gitu. Nah, kalau Banten ini kan bukan cuma Serang, bukan cuma Cilegon ya, ada daerah Pandeglang, Lebak, ada daerah Tangerang Raya gitu. Manusia-manusia banyak di sana gitu. Jadi ketika mereka mengakses kita melalui online itu ada aja gitu, ada saja. Saya nggak bisa bilang berapa jumlahnya ya, karena berarti perlu bongkar data dulu gitu, tapi pasti ada aja gitu. Iya, saya nanya gitu kan karena semakin kesini kan kayaknya perkembangan zaman ini problematika manusia tuh, terutama Banten yang sudah menjadi wilayah, banyak tumbuh wilayah perkotaan, kan banyak masalah-masalah yang menimbulkan efek-efek kejiwaan gitu. Betul. Kan. Dan Banten juga kan sempat tuh mendapatkan posisi ranking pertama provinsi tidak bahagia di Indonesia. Angka ya kan? ketidakbahagiaan paling tinggi. Indeks gitu. kebahagiaannya rendah ya. Iya. Nah itu menarik sih sebenarnya. Itu tadi berarti secara personal juga kan mungkin banyak lah ya yang menggunakan jasa konsultasi atau layanan-layanan psikolog gitu tuh. Semenjak 2009 tinggal di Serang gitu ya, peningkatannya signifikan nggak sih belakangan ini gitu, terutama semenjak COVID lah gitu kalau dihitung? Ya, kesadaran, saya melihat nih kesadaran masyarakat di Banten khususnya misalnya akan kebutuhan layanan-layanan profesional di bidang psikologi itu meningkat gitu. Buktinya apa? Teman-teman kita atau kolega-kolega kita yang misalnya berpraktek di rumah sakit, di puskesmas, atau membuka praktek pribadi, itu makin banyak klien-kliennya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, kliennya kan bukan cuma individual, dia juga bisa organisasi, perusahaan, seperti itu. Itu menunjukkan semakin aware-nya mereka dengan kebutuhan layanan psikologis ini. Dan juga ya apalagi pada saat COVID-19 kemarin kan isunya kesehatan mental tuh. Isu yang berkembang, manusia atau orang-orang yang ada di dalam rumah tadinya dia tidak dibatasi untuk berinteraksi, kemudian dia berinteraksi jadi pembatasan yang sangat tight, menyebabkan masalah-masalah muncul dan kemudian semakin menyeruak masalah concern terkait dengan masalah kesehatan mental gitu. Nah di situ kita aktif tuh, sebenarnya kita juga aktif kok waktu itu. HIMSI misalnya aktif membantu dengan memberikan layanan konseling online secara gratis
Saya juga kan di Paramadina itu sebagai ketua unit Paramadina Psychology for People. Kami sempat itu menangani secara eksklusif ya suatu perusahaan yang mana pegawainya itu ribuan di seluruh Indonesia, bahkan ini sebenarnya perusahaan ini perusahaan multinasional di mana itu dari luar negeri juga punya saham di perusahaan tersebut. Mereka concern tuh terkait kesehatan mental pekerja-pekerjanya. Karena kan terjadi ritme perubahan. Ya. Ada yang masuk ke harus dirumahkan, artinya bekerja dari rumah. Kemudian ada yang tetap harus berada di lapangan. Karena kebetulan perusahaan ini harus tetap berproduksi. Tetap berproduksi gitu. Jadi ini mereka concern terkait masalah kesehatan mentalnya, dan kami berikan layanan psikologisnya secara online. Itu kita ngelihat tuh masalah-masalahnya yang ada di situ gitu. Itu lumayan. Artinya makin kesini makin itu ya, makin aware ya. Peduli ya dengan isu kesehatan mental. Nah, kalau setelah COVID itu masalah-masalah kejiwaan yang paling banyak muncul itu masalah apa sih? Kalau keberagaman masalahnya tuh saya lihat kurang lebih sama sebenarnya gitu. Cuman di situ ada masalah terkait dengan keluarga, kemudian masalah pasangan misalnya, kemudian masalah kalau secara individual tuh seperti itu, hubungan dia dengan individu lain. Kemudian kalau di perusahaan mungkin ada perusahaan yang harus merger dengan perusahaan yang lain, bagaimana membuat perusahaan ini bisa punya budaya yang sama, adaptasi, macam-macam sih sebenarnya. Dan itu juga sesuai lah kalau kita bicara masalah-masalah sosial ataupun individual yang ada di masyarakat, ya itulah masalah-masalah yang bisa muncul, potensial muncul sebagai kemudian masalah psikologis gitu. Iya, menarik sih ya, terutama setelah COVID itu kan ada terjadi semacam perubahan perilaku segala macam dari masyarakat gitu kan. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu ketika sekarang ini banyak berita muncul soal kekerasan seksual nih. Kita mengarah ke agak yang serius nih, kekerasan seksual. Sensitif nih. Itu gimana Ibu? Ibu dari bae. Ibu lagi aja. Teh Tia ngelihat fenomena. Ngopi dulu kita. Ini kita punya kopi Boga Urang ini, Bu Teh Tia ya. Ini kopi dari Banten, dari Sulawesi, dari Toraja. Toraja, Aceh. Kita tuang dulu ini ya, biar kita ngopi. Aroma wanginya aja udah khas ini, Mas. Ini luar biasa ini. Kopi pasir. Itu kopi pasir itu kopi Turki ya? Kopi Turki ini mah. Kudu mah baristanya nih yang harusnya ini ya. Iya, baristanya lagi liburan. Soalnya wanginya tuh beda nih. Beda ya? Iya, karena ini karena kan ini langsung digiling. Bukan digunting ya. Bukan digunting ya. Bukan digunting. Nah, buat CS Banpos juga yang mau beli kopi Boga Urang, bisa hubungi nomor telepon yang nanti nomornya ada di bawah sini ya. Mantap. Ini kopi asli Banten, kopi Tanah Gayo, kopi Toraja, ada juga kopi apa lagi tuh? Kopi Java Mocha. Kopi Java Mocha. Jadi kopi Indonesia. Silakan diminum. Siap. Kebetulan saya sukanya memang nggak pakai gula. Ini. Oh, ini cocok berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung melek nih. Wih, langsung seger lagi ngobrolnya. Nggak pakai nervous lagi ya? Nggak pakai nervous lagi. Nah, balik lagi tadi soal kekerasan seksual itu. Kira-kira Teh Tia ini apa yang terjadi sama masyarakat Banten? Kalau saya secara objektif menyatakan ya bahwa bicara kekerasan seksual ini bicara bukan cuma isu Banten gitu. Kebetulan kita deket ya dengan Banten. Kita tinggal di sini, kita hidup di sini, kita berinteraksi dengan masyarakat Banten. Dan saya lihat juga masyarakat juga semakin peduli dengan masalah kekerasan seksual gitu. Nah, kalau bicara kekerasan seksual kan kita harus tahu ya, kekerasan seksual itu apa? Jadi kalau setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, kemudian juga bisa melecehkan, menyerang tubuhnya, kemudian juga bahkan fungsi reproduksi seseorang itu diserang, membahayakan,
kemudian bisa berakibat penderitaannya fisik, tapi juga psikis ya. Jadi bukan cuma fisik tapi psikis. Dan kemudian itu mengganggu kesehatan reproduksinya dan mengakibatkan dia punya masalah-masalah ikutan sesudahnya. Misalnya dia tidak bisa lagi melakukan atau mendapatkan pendidikan yang aman, atau dia kemudian tidak bisa bekerja dan sebagainya, maka itu kategorinya masalah yang disebabkan oleh kekerasan seksual, kan kayak gitu. Artinya nggak mesti harus ada bukti fisik, bahkan kalau ternyata masalah itu menyebabkan kondisi gangguan psikis, itu masih tetap kategori kekerasan seksual. Yang penting memang perbuatan itu bertujuan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh ataupun menyerang fungsi reproduksi seseorang tersebut. Ketika kemudian banyak atau marak di Banten, itu kenapa gitu? Berarti kan kita bicara faktor penyebab, iya kan? Dari kalau baca banyak literatur plus kalau kita kasus-kasus yang kemudian saya tanganin misalnya ya, itu nggak jauh-jauh tuh sebenarnya dari bagaimana hubungan persepsi seseorang terkait hubungan laki-laki perempuan, misalnya itu satu. Bahwa ada unsur abuse of power di situ, laki-laki punya kuasa dari perempuannya, atau kemudian ketidaksetaraan gender yang terjadi gitu, menyebabkan mereka merasa berhak untuk lebih berhak daripada individu yang dengan jenis kelamin yang berbeda begitu. Itu bisa menjadi faktor penyebab masalah kekerasan seksual. Dan yang lebih inti lagi yang saya yakini itu adalah mereka tidak menghargai dan atau mereka itu melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi dia nggak menghormati itu terkait hak asasi manusia gitu. Kasus misalnya nggak jauh-jauh yang baru-baru ini terjadi, misalnya yang terjadi ketika seorang pacar gitu, dia tidak ingin pacarnya ini lepas dari dia gitu ya, kemudian dia melakukan tindakan yang kemudian merugikan karena memfoto atau memvideokan gitu dan sebagainya yang kita bahkan menyebutnya itu nggak tega gitu ya. Itu juga relasi kuasa yang tidak sama gitu, dimana dia merasa punya hak terhadap pasangannya ini, notabene perempuan. Jadi kan di sini ada masalah tuh antara relasi kuasa gitu. Dari mana sih itu tumbuh? Itu bisa juga terjadi dari budaya juga gitu. Yang tertanam ribuan tahun bahkan bahwa perempuan itu memang di bawah laki-laki kayak gitu. Artinya pengaruh lingkungan besar juga bisa juga terjadi karena kan gimana pun pembentukan individu karakternya itu kan dari lingkungan. Lingkungan tuh apa? Keluarga bisa jadi, masyarakat bisa jadi kayak gitu. Di mana dia tinggal bisa jadi membentuk nilai-nilai tersebut. Jadi ini masalah yang kalau mau melakukan perubahannya itu nggak bisa sebentar, harus dilakukan bareng-bareng bersama-sama dan dimulai dari kesadaran dulu bahwa ini ada suatu pelanggaran hak asasi manusia gitu. Kalau kita tidak berusaha merubahnya. Artinya secara kulturalnya sendiri mungkin di Banten itu masih belum terlalu ramah terhadap perempuan ya sebenarnya. Kalau dari kacamata beberapa pihak ada yang mengatakan ya bahwa penghargaan terhadap perempuan ada nih di posisi tertentu misalnya. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa penempatan posisi perempuan dan laki itu masih diskriminatif gitu, sehingga itu tertanam sampai anak-anak kita, ya kan? Karena anak-anak kita kan menangkap menginternalisasi ke dalam dirinya dari bagaimana orang tuanya misalnya berinteraksi kan seperti itu. Itu bisa bisa diputuskan nggak? Bukan. Atau gimana? Bisa diendus nggak orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual itu? Baik. Ada faktor lain memang, yaitu terkait dengan masalah mental dari pelaku itu sendiri, ya kan? Jadi terlepas dari yang tadi saya sampaikan, ketidaksetaraan relasi antara laki-laki perempuan, gender inequality atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia, bisa juga masalah kesehatan mental atau masalah pribadi mental dari individu pelaku. Bisa nggak diendus gitu kan? Sekarang begini, kalau kita bicara dari kacamata psikologi, itu sebenarnya suatu perilaku itu bisa diprediksi dengan kita melihat perilaku-perilaku yang dia lakukan sebelumnya, gitu. Jadi
kita bicara prediksi ya, Iya, kita prediksi. nggak bilang itu memastikan, Iya. tapi kan tendensi itu bisa ada Iya, gitu. bisa ada. Ketika kemudian dalam keseharian individu ini relasi dia dengan pacarnya seperti apa gitu, kemudian belum jadi istri aja sudah diperlakukan seperti itu, bagaimana nanti ketika jadi pasangan sah gitu, itu mungkin gitu. Sehingga sekarang tuh kan sudah mulai gencar tuh sosialisasi mereka-mereka yang aktivis-aktivis kesehatan mental untuk jangan bucin, bahwa kita harus berani untuk mengatakan tidak, bahwa lihat kalau sampai dalam masa pacaran kamu diperlakukan seperti ini, sebaiknya segera untuk memutuskan menjauh ataupun memutuskan hubunganmu gitu. Karena kalau pada saat sekarang saja dia melakukan tindakan kekerasan pada saat pacaran, kemudian ditakutkan itu akan terjadi pada saat dia nanti berada dalam Hubungan yang lebih sah serius ya, gitu. lebih sah. Dan itu lebih susah lagi Iya. diputuskan. Tapi kan kadang-kadang juga orang itu bisa menyembunyikan perilaku aslinya gitu. Misalnya ketika pacaran mungkin dia Baik-baik manis, aja baik, gitu ya. tapi ketika Iya. sudah menikah baru keluar buasnya gitu. Iya, bisa jadi sih, bisa jadi itu Daeng gitu. Makanya kemudian yang perlu ditanamkan pada perempuan adalah keberanian untuk Menolak itu. keberanian untuk melaporkan, keberanian dan kemandirian dalam mungkin salah satunya segi ekonomi. Karena ada banyak kasus yang kita temukan mereka walaupun sudah mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga tidak berani mengambil keputusan cerai karena satu takut berefek pada anak-anaknya. Yang kedua karena memang dia juga tidak memiliki pegangan secara ekonomi atau kemandirian ekonomi sehingga tergantung pada pasangannya atau suaminya begitu. Nah itu. Iya, itu tapi secara ini tingkat pelaporan kekerasan perempuan ini kan terus meningkat ya. Betul. Nah ini nih terjadi karena kesadarannya yang meninggi apa sebenarnya emang kejadiannya atau kasusnya yang meningkat? Iya, kalau bicara kasus memang saya juga melihat nih bahwa laporan-laporan yang ditunjukin saya agak lupa, tapi kalau kita lihat di sini dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, Provinsi Banten tuh melaporkan memang ada 1.131 kasus kekerasan perempuan dan anak selama tahun 2022. Nah, itu di provinsi. Itu periode 1 tahun itu? Iya loh, tahun 2022 loh, 1.131. Jadi bisa dibuka aja sendiri. Dan yang kalau kita pecah sebarannya di 8 kabupaten kota, di Pandeglang ada sekitar 47 kasus tahun 2022 ya. Kabupaten Lebak 149 kasus, Kabupaten Tangerang 91 kasus, Serang 143 kasus, Cilegon 156 kasus, Kota Tangerang 234 kasus, Tangsel 230 kasus, Kota Serang 81 kasus. Kan beragam. Berarti apa nih? Semakin kalau kita lihat sebarannya itu ada hampir di seluruh kabupaten kota. Pelaporannya juga semakin gencar, semakin banyak. Apakah itu berarti makin banyak dibandingkan sebelumnya? Bisa jadi ini karena peran media juga yang secara gencar menyebutkan masalah-masalah kekerasan seksual ini sendiri atau kekerasan pada perempuan itu sendiri, sehingga perempuan-perempuan kemudian juga terdorong untuk melaporkan, untuk mendapatkan haknya gitu. Di satu sisi ada satu kegembiraan juga dari kita bahwa mereka mulai berani untuk mencari bantuan, mencari pertolongan. Tapi di sisi lain kemudian kita melihat, oh ini kayaknya baru gunung es doang nih, baru ujung gunung es nih. Gimana kalau orang-orang atau perempuan yang ada di pedalaman, pedesaan yang nerimo-nerimo aja gitu. Itu kan fenomena gunung es itu yang justru ngeri itu kan, karena kecenderungannya kan lebih banyak yang tidak melapor daripada yang melapor. Karena upaya-upaya dari aktivis perempuan gitu kan atau pemerintah sudah cukup nggak sih untuk atau dari media sendiri ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama perempuan untuk melapor itu sejauh ini gimana? Kalau saya ya saya semua selalu positif gitu bahwa sekarang ini udah makin banyak pihak-pihak yang peduli gitu ya. Tapi memang kalau bicara budget di Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya,
Itu kalau dibandingkan dengan kementerian lain tuh yang paling kecil menurut saya. Sama di provinsi juga kayaknya jejangkep doang itu. Iya. Iya itu, oh ya di atas turunnya kan ke bawah kayak gitu Iya. ya. Iya, makin kita berusaha harusnya makin baik lagi gitu, termasuk dengan proporsi budget anggarannya juga gitu ya, sehingga kalau anggaran besar kan semakin banyak hal yang kita bisa jangkau kan, kita bantu. Tapi daya upaya baik itu komunitas, perorangan untuk membuat masyarakat makin concern terkait kekerasan perempuan pada perempuan atau kekerasan seksual ini menurut saya makin besar gitu. Nah ini harusnya tuh ditunjang dengan kebijakan dari pemerintah juga terkait alokasi anggaran juga. Jadi saya sangat mendorong tuh kalau Kementerian Perempuan Perlindungan Anak itu juga makin besar budgetnya, sehingga mereka tidak hanya mengkoordinasikan antara kementerian ini dan kementerian itu gitu, tapi bisa langkah-langkah ekspansinya itu lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi bicara preventif awalnya, perlindungan tahap pertama itu kan pasti dari keluarga ya. Nah, peran keluarga itu seperti apa sih, baik untuk mencegah agar keluarganya tidak menjadi pelaku maupun tidak menjadi korban? Iya, memang kalau kita bicara tindakan pencegahan atau preventif itu bisa banyak cara gitu. Mulai dari pendekatan individual, kemudian juga pendekatan komunitas, juga mungkin bahkan pendekatan hukum, tenaga kesehatan juga termasuk gitu kan. Itu lini-lini yang harus kita berdayakan semua gitu. Kalau bicara pendekatan individualnya, maka memang salah satunya keluarga. Keluarga dari mana nih? Berarti pendidikan terkait dengan orang-orang yang ada dalam keluarga itu sendiri kan bisa. Nah, kalau sasarannya individu, pendekatan keluarga di mana di dalamnya tuh ada individu gitu. Mungkin mulai dari mereka membangun rumah tangga itu pendidikan untuk berumah tangganya perlu ada tuh terkait harus dengan punya standar sendiri gitu. Iya, minimal dikasih tahu bahwa hubungan antara peran suami dan istri itu sebaiknya seperti apa. Ya, artinya pendidikan pranikahnya itu termasuk pendidikan untuk mencegah hadirnya atau munculnya kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga gitu misalnya. Pencegahan individual yang lain lagi, misalnya di sekolah-sekolah gambarkan tentang bagaimana tuh yang namanya kita bisa melakukan pencegahan akan kekerasan seksual misalnya. Bagaimana dimulai dari pendidikan seksual misalnya. Ini kan kadang-kadang ada sekolah yang menganggap tabu nih pendidikan seksual gitu. Ya termasuk di keluarga juga ada yang begitu. Iya, nah oke, itu wajar karena budaya mungkin berpikir bahwa ini pendidikan seksual apa artinya pendidikan melakukan hubungan seksual, kan sebenarnya tidak. Tapi bagaimana kita mengajarkan tentang dimulai dari pendidikan kesehatan reproduksi misalnya gitu. Kemudian gimana sih penyakit menular itu, penyakit menular seksual itu sendiri. Bagaimana menghormati hubungan antar lawan jenis gitu misalnya. Bagaimana menjaga tubuh sendiri supaya kalau ada orang yang menyentuh atau memegang tubuh pribadi kita, maka kita akan bisa melakukan tindakan A, B, C, D, dan F gitu. Nah, itu kan mengajarkan para individu untuk bisa punya skill hidup menghadapi ancaman-ancaman kekerasan seksual tadi gitu. Jadi kita ngajarin itu pendekatan individualnya yang kemudian mudah-mudahan di dalam keluarga ketika itu tertanam bisa orang tua juga menanamkan ke anak-anaknya. Saya misalnya nggak usah jauh-jauh, saya misalnya ke anak saya yang perempuan, saya sampaikan dari dia usia balita loh bahwa nih Kak gitu. Kalau ada yang nyentuh bagian tubuh pribadi kamu, tunjukin apa, kakak harus teriak ya gitu. Nah, ya kan itu pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya diajarkannya bisa dari sekolah gitu. Ya, sekolah juga bisa membantu memberikan pengetahuan itu pada orang tua siswa kita. Gitu. Jadi dari lembaga pendidikan itu mulai bisa juga. Jadi saya sih ngelihatnya ini tuh semua tersinergi. Harus terlibat sih semuanya. Terlibat semuanya. Sisi hukum pasti ya. Tapi ya itu sekarang itu kan eranya kayaknya
semua bisa pendidikan ditanamkan sejak dini, tapi bisa kalah oleh bucin gitu. Ya, bucin. Gimana itu biar orang itu nggak bucin gitu tuh maksudnya? Ya kan kalau kita bicara bucin itu kalau definisinya kan mungkin individu atau remaja yang teramat sayang gitu dengan pasangannya sehingga tidak menggunakan logika rasionalnya ya atau akal sehatnya, sehingga apapun yang diperlakukan oleh pasangannya kepada dia itu dianggap baik-baik aja, padahal kalau secara akal sehat itu terjadi pelanggaran gitu di dalamnya ya. Hal seperti itu apa artinya? Mereka kan tidak pakai logika, nggak pakai rasional, nggak pakai rasio. Berarti yang dia pakai apa? Emosi. So what? Berarti individu ini punya masalah secara emosional gitu. Kalau kita telusuri person-person yang punya masalah emosional, barangkali memang ada penyebabnya, akar masalahnya. Punya latar belakang masalah sebelumnya. Apakah mungkin di rumah dia tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau emosi yang cukup sehingga dia tergantung dan mencari pada pasangannya gitu, yang ternyata salah lagi pasangannya itu, atau memang ya dia punya kebutuhan khusus, misalnya dia pengen harta misalnya ya untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidupnya yang hanya bisa dipenuhi oleh pasangannya pada saat itu dia pikir, sehingga dia tergantung secara ekonomi, kan bisa juga. Nah ini bucin-bucin yang seperti ini memang harus kita telusurin dulu nih penyebabnya apa kalau kita mau membantu orang tersebut. Tapi ingat, kalau orang tersebut nggak mau dibantu, kita juga susah hati loh. Artinya kita mau bantu orangnya nggak mau dibantu, nah ini lain lagi nih, seperti itu. Maka perlu ada penyadaran dulu dari si bucin ini. Biasanya sih kalau udah masalahnya besar tuh, baru ke psikolog minta bantuan. Oke, CS Banpos, perbincangan yang menarik. Tentunya itu tadi ya, jangan bucin karena gunakanlah akal sehat. Karena akal sehat yang akan menyelamatkanmu dan menjaga kehormatan keluarga. Terima kasih Teh Tia. Terima kasih Daeng. Sudah Mohon datang maaf ke kalau podcast Banpos. Ilmunya bermanfaat sekali nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan berdiskusi lebih jauh. Oke, CS Banpos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.